Salam, apa kabar? Selamat berjumpa kembali. Saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya akan nyanyikan satu pujian dan kita berdoa bersama-sama biar Roh Kudus terus menyertai dan membuka hati kita untuk masuk dan memimpin hidup kita dari hari lepas hari. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Bapa kami yang ada di dalam surga, seperti lagu yang kami nyanyikan ini, kau segalanya bagiku, kau berarti dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, dan terlebih dahulu tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lawas setiap hati orang yang mendengarkan firman ini Tuhan, dan beracara Roh Kudus dengan dahsyat bagi setiap hati orang-orang Tuhan, agar mereka yang sakit disembuhkan, hatinya sedih dipulihkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Roh Kudus dahsyat bekerja untuk kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, bagaimana kita untuk menjadi orang yang bersemangat dan optimis dalam menghadapi masalah. Beragam persoalan bisa menimpa siapa saja, orang kaya maupun orang miskin. Tetapi kembali lagi, apakah selama hidup kita di dunia ini yang selalu berhadapan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai manusia, masalah apapun, kita diperhadapkan dengan suatu masalah. Bagaimana kita merespon setiap persoalan dan masalah itu? Apakah kita menjadi lemah atau semangat? Sebuah keberhasilan pasti menemui tantangan dan hambatan. Kalau kita ingin berhasil, pasti tantangan akan ada kita temui. Untuk itu, jangan biarkan membuat kita menjadi frustasi, dan tetaplah tinggal dalam masalahnya. Orang yang bersemangat adalah orang yang tidak mau menyerah dan tidak terpengaruh oleh keadaan. Mereka percaya karena bersama Tuhan mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita bisa buka di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Jadi di kalimat ini di Filipi 4 ayat 13 mengatakan semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi firman Tuhan sendiri mengatakan, bila engkau segala persoalanmu kau sandarkan pada Tuhan dan biar Tuhan yang bekerja,
Saya percaya saudara-saudara akan mampu menghadapinya. Orang yang bersemangat memiliki iman yang tetap percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa apapun atas kondisi yang sedang terjadi. Tetaplah memiliki semangat bersama Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat menyakitkan, sangat meletihkan. Tapi percaya semangatmu yang luar biasa, optimisme yang kita andalkan pada Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Lalui semua problem masalah ini bersama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang luar biasa yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sebelum saya tutup doa, seperti biasa saya akan menyaksikan satu kesaksian. Saya punya anak rohani. Anak ini semangat dalam mencapai cita-citanya luar biasa. Saat dia kuliah pun dia sambil bekerja, walaupun saya tahu keadaan orang tuanya cukup mampu. Tapi dia bilang, "Bunda, saya ingin tidak menyusahkan orang tua saya." Padahal anak ini anak bungsu, wanita lagi. Yang luar biasa, apapun dia kerjakan, menjadi pembantu pun dia mau. Singkat cerita, dia lulus kuliah. Sambil menunggu panggilan, dia bekerja sebagai cleaning service, sebagai pengerja di rumah juga. Saya salut dengan anak ini. Dia bilang, "Bunda, tolong doakan supaya saya dapat panggilan bekerja." Lalu saya tanya, "Kamu mau kerja di mana?" Saya bilang, "Saya ingin sekali bisa kerja di bank sesuai dengan sarjana dia. Tetapi kan mencari pekerjaan sekarang ini gak gampang." Dia bilang gitu, "Bunda, cari kerjaan sekarang ini gak gampang." Saya bilang, andalkan Tuhan. Tuhan kasih jalan buat. Lalu singkat cerita kami berdoa. 2 minggu kemudian dia dapat panggilan di Bank Mandiri. Saya senang sekali. Dia bilang, "Bunda, aku dapat panggilan di Bank Mandiri." Singkat cerita dia ikut tes, dia lulus, dan dia terima bekerja dengan masa kontrak. Lalu di situ anak ini punya keyakinan, optimis dalam menjalani hidup. Dia dikasih pekerjaan yang seberat apapun, berangkat pagi pulang malam, kadang lembur pun tidak dia lalui. Kadang namanya masih honor ya, lemburnya juga tidak banyak gitu. Saya bilang, anak ini semangatnya luar biasa. Dia bilang, "Saya optimis, Tuhan menyertai saya." Singkat cerita, 1 tahun kemudian dia ditawari untuk ikut sebagai karyawan tetap di tempat itu. Walaupun banyak juga yang sudah kontrak sekian tahun tidak diangkat jadi karyawan tetap. Tapi anak ini baru 1 tahun, optimis dia, yakin bahwa Tuhan yang ada di dalam hidupnya yang akan menyertai dia. Akhirnya saya dengar dari dia, Tuhan itu luar biasa. Saya andalkan Tuhan, dan puji Tuhan dia diterima sebagai karyawan tetap. Padahal baru 1 tahun kerja. Itu yang saya bilang. Andalkan Tuhan dan bersemangat bersama Tuhan. Percaya kita akan menemui hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan bawa kita. Jadi saya yakin saudara-saudara pun akan mengalami hal yang sama seperti anak rohani saya ini. Mari responin firman Tuhan ini, dan biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan. Kita harus optimis, kita harus punya semangat yang kuat bersama Tuhan dalam keadaan krisis yang sekarang ini sedang terjadi. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya
saat kami bergantung hidup hanya padamu, Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam setiap langkah keputusan yang kami ambil. Karena kami adalah anak yang paling Kau kasih, Kau sayangi di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Tangan-Mu selalu menggenggam tangan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan Pak Maruf, Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan bangsa kami dan negara kami, Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan segalanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan turun atas kehidupan kami. Wajah-Nya memandang pada kami. Sukacita damai sejahtera turun atas kehidupan kami. Dari hari ini sampai selama-lama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, like, Tuhan berkati.